Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Mungkin langsung saja karena diserahkan, kada mungkin kada disambut. Kami menyambut serta mengucapkan ribuan terima kasih benar. Mudah-mudahan seserahan yang dibawakan ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, terlebih lagi oleh adik kami, dan doakan mudah-mudahan keluarganya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Gayung bersambut, kami mengucapkan alhamdulillah. Terlebih hati adik kami insya Allah inya sangat bergembira, karena ujar adik kami inya itu mencari suluh tajak handayang, mencari air pancaran terbit. Sama anak dapat hadiah sing banyakan, kami juga mendapat keluarga yang sangat baikan. Lebih-lebih lagi yang membawakan yang luar biasa sang Korea. Doakan mudahan kena bisa anak keturunan yang solehah, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa beli kebaya. Kami ini sebujurnya kadang memandang bawaannya, tapi yang kami pandang siapa garang yang memberinya. Siapa yang memberinya, Bu? Dilihat nih ada baju mukena, mudahan adik kawan menggunakannya sesering mungkin untuk mendekatkan dirinya pada Allah Ta'ala. Dan dilihat lagi, oh ada pakaian malamnya, ada pakaian solehahnya, rupanya ada pakaian solehotnya. Nah, tawa ibu, solehah dan solehot, enggih, mudah-mudahan dapat menggunakannya sebaik-baiknya. Nah, kemudian lagi Tempulu Ulun di sini sebagai kakak daripada pengantin, izinkan Ulun untuk menyampaikan beberapa pesan untuk adik Ulun, yang mana ayo kita barataan doakan mudah-mudahan calon mempelai pengantin bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan juga diberi zuriat yang soleh-solehah. Mudahan diberi rezeki yang halal serta berkah, dan mudahan dimudahkan segala urusan. Dan mudah-mudahan dengan pernikahan ini kelak menjadikan keimanan dan ketakwaannya semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada adik Ulun, wahai adik, dilangsungkannya pernikahanmu nanti yang insya Allah dilaksanakan besok hari. Dengan cara itulah maka setengah daripada bagian agamamu akan terjaga. Begitulah kata Nabi kita. Dan dengan cara itu pian akan terhubung dengan sebuah hubungan dingai yang tak ada lagi kata kamu dan aku, yang ada adalah kita. Tak ada lagi kata dia dan saya, yang ada adalah kata kami berdua. Wahai adik, ketahuilah hubungan ini adalah hubungan yang bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kuat daripada hubunganmu dengan yang lainnya. Komitmen pernikahan ini adalah sebuah keabsahan yang akan menjadikan dirimu sebagai pasangan istri dan mempelai laki-laki sebagai sang suami. Wahai adikku, ketahuilah sejak kau kawin nanti, sejak kau akan dinikahkan besok nanti insya Allah, maka wahai adikku ketahuilah tidak boleh lagi engkau keluar. Tidak boleh lagi engkau keluar daripada rumah sejengkal saja pun tanpa seizin daripada suamimu. Bahkan puasa yang dulunya disunahkan, puasa sunnah yang dulunya dianjurkan untukmu, tidak akan diperbolehkan lagi apabila tidak mendapatkan dari izinnya. Berat, memang berat wahai adikku, memang begitu wahai adikku. Maka dari itu bersenjatalah dengan cinta. Sebab seperti yang kita ketahui bersama, hanya cinta yang mampu meringankan beban berat yang telah ada.
Hanya cinta yang bisa membuatmu, yang bisa membuat seseorang berkorban, bahkan dengan nyawa. Karena pula hanya cinta yang dalam sejarah manusia kekuatannya lebih hebat daripada senjata apapun yang telah ada. Bersenjatalah dengan cinta. Cintailah suamimu karena Allah. Cintailah ia bukan karena wajahnya, bukan karena tatapan matanya, bukan pula karena isi dompetnya. Tapi cintailah suamimu karena dia adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk membersamaimu menjalani bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, wahai adikku, kuucapkan lebih dulu padamu, selamat memasuki gerbang pernikahan. Jadilah kau perempuan yang solehah, istri yang solehah, ibu yang solehah bagi anak-anakmu kelak. Buatlah rumah tanggamu menjadi berkah, rumah tangga yang menjadikan syariat Allah sebagai panduan, rumah tangga yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan, rumah tangga yang surga sebagai tempat akhir kebersamaan. Wahai adikku, jadilah kau bumi tempat suamimu berpijak. Jadilah kau bumi sebagai tempat suamimu mencurahkan lelahnya. Niscaya dia akan menjadi langit yang akan menaungimu. Wahai adikku, berusahalah kau menjadi seorang istri yang solehah, karena perempuan yang solehah adalah perempuan yang kelak di akhirat dipersilakan memilih surga yang manapun ia kehendaki. Sebagaimana kita ketahui, di dalam surga ada bermacam-macam pintu. Ada pintu yang bernama Babur Rayyan. Di sana dikhususkan untuk orang-orang yang ahli puasa. Kemudian ada lagi Babus Shadaqah, pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang ahli dalam bersedekah. Kemudian banyak lagi pintu-pintu yang lainnya. Akan tetapi wahai adikku, ketika kau taat pada suamimu, maka engkau akan dipersilahkan untuk memilih pintu surga manapun yang engkau kehendaki. Kemudian mungkin Ulun akan menyampaikan sebuah cerita yang mana cerita ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bagaimana seorang perempuan yang sangat tunduk patuh pada sang suaminya. Karena kita sebagai seorang istri jangan merasa diperbudak, jangan merasa diremehkan oleh sang suami. Karena saat kita merendah, maka Allah lah yang akan meninggikan pangkat derajat kita di sisinya. Wahai adikku, cerita ini adalah cerita seorang wanita solehah yang bernama Siti Muti'ah. Siti Muti'ah adalah disebutkan oleh Rasulullah perempuan yang sangat mulia, yang kelak di akhirat dia akan mendahului masuk surga. Sehingga membuat sang putri Rasulullah Sayyidah Fatimah pun bertanya, "Wahai ayah, siapakah Siti Muti'ah itu?" Kemudian Rasulullah pun membicarakan, mengatakan tentang perempuan yang ia tempat tinggalnya ada di sebuah tempat. Kemudian Nabi Muhammad pun menjelaskan letak rumah daripada perempuan ini di sebuah desa. Keesokan harinya Sayyidah Fatimah pun mendatangi Siti Muti'ah yang berada di daerah tersebut. Ketika itu Sayyidah Fatimah membawa salah satu anak beliau. Saat beliau datang ke rumah perempuan itu, Sayyidah Fatimah pun mengetuk pintu seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh sahibul bait, waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata Sayyidah Fatimah, saya Fatimah. Kemudian sahibul bait pun menjawab dari dalam, Masya Allah, aku senang benar didatangi oleh putri Rasulullah SAW. Betapa bahagianya diriku, wahai Sayyidah Fatimah. Bersama siapakah engkau di luar? Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, aku bersama putraku bernama Hasan. Apa jawaban Sayyidah Muti'ah? Kata Sayyidah Muti'ah, wahai Fatimah, maafkan diriku, karena diriku belum meminta izin pada suamiku untuk memperbolehkan masuk tamu laki-laki. Sayyidah Fatimah pun mengatakan, wahai Muti'ah, bukankah anakku ini masih kecil? Kemudian Sayyidah Muti'ah pun menjawab, wahai Sayyidah Fatimah, walaupun Sayyidina Hasan masih kecil, bukankah ia juga seorang laki-laki? Kalau begitu, wahai Sayyidah Fatimah, sudi kiranya aku akan minta izin kepada suamiku. Aku berharap engkau di lain waktu bisa mendatangiku lagi. Kemudian Sayyidah Fatimah pun pulang. Setelah pulang, keesokan harinya Sayyidah Fatimah datang lagi
Assalamualaikum, dijawab oleh Saibul Bait. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Sayyidah Fatimah, kata Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Mutiah menjawab dengan gembira, Masya Allah, Alhamdulillah, wahai putri Rasulullah, engkau kembali datang. Apakah engkau bersama Hasan lagi? Sayyidah Fatimah pun menjawab, aku bersama Husain. Apa jawaban Mutiah? Wahai Fatimah, aku kemarin baru minta izin pada suamiku hanya Sayyidina Hasan, sedangkan Sayyidina Husain baru aku minta izinkan. Oleh karena itu, wahai Sayyidah Fatimah, maafkan diriku. Bolehkah engkau datang di lain waktu, karena aku akan minta izin lagi pada suamiku. Kemudian di lain waktu Sayyidah Fatimah pun datang bersama kedua putra beliau, Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Ketika diketok pintu, Sayyidah Fatimah pun mempersilahkan masuk kepada Sayyidah Fatimah beserta putra-putra beliau dengan sangat sigap melayani menjamu tamu. Bahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pun ketika masuk ke rumah Sayyidah Fatimah, Sayyidah Mutiah, mereka merasa senang, merasa nyaman, karena ketahuilah rumah Sayyidah Mutiah jauh dari kata istimewa, jauh dari kata banar, ibarat bahasa kita tuh buain mewah, ada spring bed, ada AC, ada lain-lain. Akan tetapi rumahnya yang sederhana, tersusun rapi. Kemudian ketahuilah, Sayyidah Mutiah ketika waktunya sampai untuk menyiapkan makanan untuk suaminya, dia pun meminta izin kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, izinkan ulun ke dapur. Ulun hendak menyiapkan makanan untuk suami. Kata Sayyidah Fatimah, silahkan. Kemudian Sayyidah Mutiah pun menyiapkan makanan untuk sang suami. Setelah itu dihidangkan. Setelah dihidangkan, Sayyidah Mutiah mengambil cambuk dan cambuk diletakkan di dekat hidangan. Sayyidah Fatimah bertanya, wahai Mutiah, apakah suamimu seorang penggembala? Tidak, kata Sayyidah Mutiah. Terus apakah pekerjaan suamimu? Suamiku bukanlah seorang penggembala. Terus untuk apa cambuk ini, wahai Mutiah? Kata Mutiah, cambuk ini aku siapkan apabila kiranya nanti saat suamiku makan, ia merasa tidak enak dengan makanan yang aku buatkan, maka aku dengan siap sedia menawarkan badanku untuk dipukulnya. Masya Allah, inilah perempuan yang berani menyerahkan dirinya bahkan untuk dipukul oleh sang suami. Karena sebisa-bisanya kita menjadi seorang wanita, berusahalah kita menjadi wanita yang solehah. Sebagaimana Arif Segaf mengatakan, ciri wanita solehah diantaranya tidak pernah membantah, tidak pernah meminta, serta tidak pernah marah. Begitu banyak kemarahan yang telah kita lakukan pada pasangan, begitu banyak bantahan yang telah kita lakukan pada pasangan, begitu pula begitu banyaknya permintaan-permintaan yang kita minta kepada pasangan. Oleh karena itu, mungkin mengajak kita baratan untuk introspeksi diri. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Nah, kiranya ini yang ulun sampaikan, ulun minta halal minta ridho. Tak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga, wabil khusus kepada pembaca maulid yang menyemarakan hari ini, yang mana pembacaan salawat yang Masya Allah, tabarakallah, serta kepada jiran tetangga yang tak dapat disebutkan satu persatu. Kami hanya bisa dapat mendoakan dengan ucapan jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kemudian salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi sifat kata dari pihak perempuan, maka acara pertama yang dilakukan pada hari ini diskusian dan juga serah terima barang hantaran berakhir. Saya selaku pembawa acara mengucapkan apabila pembawa acara tadi ada kata-kata kedua dan tingkah laku yang kurang pantas, mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys. Nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys. Nah, ubi baru digoreng juga, donat
donatnya juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys, nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys, nah ubi baru digoreng juga, donatnya juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys, nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys, nah ubi baru digoreng juga, donatnya juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys, nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys, nah ubi baru digoreng juga, donatnya juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys, nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys, nah ubi baru digoreng juga, donatnya juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready guys, nasi kuning ikan ayam serundeng, mie guys. Nah, untuk tadi guys, nah ubi baru digoreng juga, donatnya juga ada, baru digoreng semua dari Dedis yang antaran.